Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menerima pelajaran dari Ibu Wuri. Anak-anak, kita masih di pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada minggu lalu kalian telah belajar mengenai mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Mengenal kitab-kitab Allah. Anak-anak, adapun tujuan kita mempelajari materi ini agar kalian dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah melalui para rasul. Baiklah anak-anak, simak penjelasan dari Ibu Uri sampai selesai ya. Anak-anak, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Iman artinya percaya. Beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam rukun iman yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Anak-anak yang soleh dan soleha, tahukah kalian berapa jumlah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya? Iya, betul, ada 4. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Anak-anak, apa kalian tahu antara perbedaan kitab dan suhuf? Anak-anak, kalian harus tahu ya perbedaan antara suhuf dan kitab. Kalau suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, sedangkan kitab merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul yang telah berbentuk buku atau kitab. Isinya lebih lengkap dibandingkan dengan isi suhuf. Nah, semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam sekitar abad 12 sebelum Masehi di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel. Isi kitab Taurat tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya berisi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur.
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Isi kitab Zabur berupa nasihat kebaikan bagi manusia untuk merawat bumi dengan baik serta menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kitab Injil yang asli memuat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam kitab Injil juga terdapat keterangan-keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang keempat atau yang terakhir, Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Anak-anak, Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Anak-anak, Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah membaca surat Al-Fatihah yang merupakan bagian dari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran terpelihara kemurniannya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Ketiga, Al-Quran mudah dihafalkan. Dalam surat Al-Qamar ayat 32, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran." Yang keempat, Al-Quran bisa menenangkan hati. Dan yang kelima, Al-Quran merupakan obat. Al-Quran merupakan obat dari penyakit hati seperti syirik, nifak, dan lain sebagainya. Kitab Allah membawa ajaran terpuji. Anak-anak, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, berdoa, atau mengaji. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia, contohnya seperti saling mengucapkan salam atau menolong teman yang sedang jatuh naik sepeda. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti memberi makan kepada hewan atau merawat tanaman. Yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri, misalnya menjaga kesehatan tubuh dan merawat kebersihan badan. Baiklah anak-anak, sekian materi dari Ibu Uri mengenai nama-nama kitab Allah. Semoga dengan materi tadi dapat menambah pemahaman kalian dan menambah keimanan kalian mengenai kitab-kitab Allah.
Untuk mengakhiri materi kita, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.